Masinton Pasaribu menggebu-gebu menuduh Presiden Jokowi cawe-cawe. Dia mengatakan ini semua adalah ulah istana. Inilah Masinton Pasaribu. Sumber dan epicentrum perlawanan yang mendatangkan perlawanan rakyat hari ini sumbernya adalah kekuasaan di istana sana. DPR ini cuman instrumennya. Kita tahulah teman-teman media semua apa yang diinginkan oleh kekuasaan menggunakan tangan DPR. Dan kita lihat kemarin ketika MK memutuskan, ya, Presiden memanggil menteri-menterinya, dan kemudian besoknya meluncurlah agenda pembahasan di balik ini. Kalau kita lihat runutannya. Dan Masinton terus menyalahkan Presiden Joko Widodo, padahal itu adalah ranahnya Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Ya, itu semua adalah tindakan DPR yang merespon tentang keputusan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian selalu yang disalahkan adalah Presiden Joko Widodo. Padahal semuanya yang mau merevisi itu adalah DPR, dan Ketua DPR-nya adalah Puan Maharani dari PDIP. Namun itulah selalu menfitnah Presiden Joko Widodo. Revisi undang-undang. Masih koma kayaknya. Masih koma. Kita jangan terlena. Titik. Belum titik gitu ya. Apa yang membuat Anda berpikir seperti itu, Bang Masinton? Ya kan belum ada rapat pimpinan DPR yang kemudian mengumumkan itu secara resmi bahwa itu batal. Kan baru ditunda saja. Kan itu. Paripurna kemarin baru menunda. Nah, kalau kita lihat runutannya ya, terjadi kepanikan luar biasa sesungguhnya. Saya nggak tahu yang yang merancang ini. Kalau kita lihat ya semuanya jelas. Kalau kita baca ya, ketika tanggal 20 MK memutus putusan MK nomor 60 dan 70, 60 tentang ambang batas, 70 tentang usia. Nah, kemudian pada hari itu juga setelah MK memutuskan, kemudian pemerintah bereaksi cepat, ya, mengundang Presiden, mengundang menteri-menterinya, ya. Kemudian di hari yang sama juga di DPR, kemudian merespon, tiba-tiba ada bamus, kemudian mengagendakan untuk besok balik membahas itu tanggal 21. Kira-kira. Jadi ada secepat kilat ini, ya, seperti kejar tayang untuk merespon putusan MK itu. Nah, itu berbeda. Berbeda ketika putusan MK 90 tahun 2024 lalu. Itu nggak ada respon apapun tuh. Nah, gitu loh, baik dari pemerintah maupun DPR. Saya yakin udah titik. Nah, kemudian ya. Artinya Mas Godari berbeda pendapat ya? Iya, beda. Nah, kemudian ya, ketika besoknya kemarin diadakan paripurna, artinya tanggal 22 diadakan paripurna, nggak ada quorum. Nah, ini kenapa kemudian berbeda ketika balik cepat membahas revisi undang-undang pilkada, tapi ternyata pada saat rapat paripurna justru tidak quorum. Nah, itu dia. Nah, kita sendiri juga heran juga kenapa tiba-tiba nggak quorum. Ya, sebetulnya kan itu sudah jadi pertanda, Bang Masinton. Sebentar dulu dong. Kan saya lagi menjelaskan ini, Pak Godari. Nanti bisa disanggah. Nah, kenapa tidak quorum? Ya kan, artinya kan kemudian bahwa melihat respon publik melalui sosial media, darurat negara, darurat konstitusi, itu semua kemudian partai-partai politik mempertimbangkan untuk menyetujui itu. Artinya ya, persekongkolan di level elit ditentang secara keras oleh rakyat, yang kemudian kemarin di berbagai kota, bukan hanya di Jakarta, ya, mahasiswa, akademisi, masyarakat sipil, buruh dan lain-lain menentang ya persekongkolan di level elit yang itu ingin membungkam demokrasi dan membungkam Bang Masinton. Itulah Masinton Pasaribu yang selalu menyalahkan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan semuanya adalah kong kali kong, kelas elit di pusat.
Sementara Adi Prayitno menyalahkan partai-partai politik yang ada di Indonesia. Kenapa dia mau bergabung dengan Prabowo Subianto? Harusnya partai politik itu ya punya kemandirian, jadi tidak menjadi pelayan kekuasaan, itu kata Adi Prayitno. Namun demikian disekakmat oleh Kodari kalau partai juga butuh kekuasaan, karena tujuan partai adalah kekuasaan, bukan hanya istilahnya hanya sebagai partai politik saja. Buat apa partai politik kalau tidak punya tujuan untuk merebut kekuasaan atau melayani rakyat? Pilihan ada beberapa kemungkinan dan pada hari ini saya melihat Mas Kaisang ini sebetulnya bucin ya. Jadi dia akan Tapi menurut Anda artinya pasca revisi Undang-Undang Pilkada ini dibatalkan seperti itu, apakah akan ada yang berubah sikap di dalam koalisi Kim Plus ini? Kalau saya melihat enggak ya, karena keputusan dari Mahkamah Konstitusi Anda ini yakin kan akan solid partai-partai? Gini, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 23 ya, tanggal 23. Pendaftaran tuh 27. Proses-proses politik di partai politik dan di daerah itu sudah berjalan dan sudah mengerucut. Nggak usah jauh-jauh. Di PDI Perjuangan sendiri sudah mengumumkan calon-calon gelombang kedua. Gelombang pertama 306 ya Bang ya. Gelombang kedua 169. Saya tambahkan itu jumlahnya udah 475. Dari sekitar 550 wilayah atau pilkada. Artinya sudah 85-86%. Nah, proses-proses yang sudah terjadi, terbentuk ini membutuhkan waktu. Dan itu tidak mudah untuk dibongkar-bongkar lagi. Mungkin Bang Masinton bisa sedikit mengomentari, apakah menurut Anda kira-kira akan ada... Ya, kalau saya agak sedikit berbeda, bahwa konstelasi politik akan berubah secara signifikan. Terutama partai-partai yang awalnya dikucilkan, ini punya kesempatan untuk bisa mengusungkan calon. Sebut saja misalnya PDIP, ini kan kesannya di berbagai tempat nggak diajak dalam koalisi Kim Plus, di Jakarta, mungkin juga di Banten dan di tempat yang lain. Oleh karena itu yang saya sebut berubah itu adalah ketika misalnya dipersepsikan PDIP itu tidak akan mengajukan di sejumlah tempat karena dia kurang kursinya, ya saya kira dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan DPR membatalkan revisi terkait dengan Undang-Undang Pilkada, maka PDIP punya kesempatan atau partai yang lain juga punya kesempatan untuk mengusung calon gubernur, bupati, dan wali kota. Nah problemnya misalnya kalau dalam case di Jakarta, apakah betul PDIP itu akan usung Anies? Bagi saya opsinya harus dengan Anies kalau untuk mengalahkan Ridwan Kamil dan Suswono. Karena kalau melihat argumentasi elektabilitas Ahok memang runner up, tapi mentok suaranya. Nggak ada tambahan dari ceruk pemilih yang lain. Berbeda dengan Anies yang saya kira captive marketnya jauh lebih terbuka dan mendapatkan expose untuk mendapatkan dukungan yang lebih signifikan. Problemnya adalah apakah jarak ideologis antara PDIP dan Anies Baswedan itu bisa dihilangkan dalam seketika hanya karena pilihan mentok. Ini kan pilihan mentok ya. Satu sisi PDIP itu butuh orang yang kuat melawan Ridwan Kamil, dan pada saat yang bersamaan Anies butuh partai. Dan hari ini yang belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil Suswono hanya ada di PDIP. Pilihan mentok ini yang saya kira akan menghilangkan sekat-sekat ideologi antara Anies dan PDIP. Atau di tempat yang lain, di Banten. Konon Golkar sedang merevisi dukungan politiknya ke Airin yang punya elektabilitas yang tinggi. Apakah mau PDIP misalnya menyediakan kartu sebagai syarat untuk Airin bisa maju dalam pilkada? Kalau itu yang dilakukan menurut saya mantap, Cak. Jadi karena borong partai itu terjadi di berbagai tempat, provinsi, kabupaten, dan kota, nggak bisa maju karena ambang batas. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, bukan tidak mungkin partai-partai yang dikucilkan itu menawarkan tiket untuk bisa maju. Siapa tahu misalnya kalau Airin tertarik dan nggak diusung oleh Golkar, PDIP minat maju ini bareng, bisa melawan dengan Andra Soni. Mbak Titi dan Caca sebagai orang Banten kayaknya ngangguk-ngangguk aja ini, oke gitu ya. Atau di tempat yang lain, di tempat saya ini kan hampir juga melawan kota kosong. Di situ yang petahana PDIP. Ada partai-partai yang lain yang selama ini tidak cukup untuk mengusung calon sebagai calon bupati, itu bisa usung, seperti PKB dan seperti P3. Itu artinya apa? Partai politik yang selama ini terkesan tak punya teman, dikucilkan, karena misalnya dia adalah partai politik yang duafa, nggak punya logistik, dengan adanya peraturan yang baru ini punya kesempatan untuk bisa bertanding. Hai partai politik, ingat bahwa Anda itu bikin partai tujuannya adalah untuk memproduksi calon pemimpin, bukan hanya menjadi pelayan kekuasaan. Bang Kodari, boleh ditanggapi?